Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di RSG siang ini. Perkenalkan, nama saya Maisha dari kelas 12 IPS 1 dan nama aku Terin dari kelas 12 IPS 3. Hari ini kita akan ada acara perdana dari bulan bahasa 2023, yaitu workshop tentang The Strategies to Write a Personal Statement atau Motivation Letter dengan narasumber Kak Sarah Aulia Adriana. Jadi 11 tahun yang lalu Kak Sarah juga berada di posisi yang sama kayak kita. Kak Sarah ini kebetulan alumni dari SMA Alizar Pondok, jadi pastinya banyak banget yang bisa kita pelajari dari dia. Nah, Rin, aku dengar-dengar katanya Kak Sarah tuh lulusan Kumpat SBMITB ya? Oh iya, apa? Iya. Oh, aku dengar kalau misalkan skornya Kak Sarah di IELTS tuh 9 ya? Iya, aku dengar. Oh enggak? 10. Terus aku dengar juga katanya Kak Sarah merupakan LPDP awardee yang kebetulan S2-nya di University of Cambridge. Ya, hal ini bikin aku dan Terin semakin gak sabar untuk menyimak pemaparan dari Kak Sarah. Jadi tanpa banyak kata, kepada Kak Sarah kami persilahkan. Makasih udah diperkenalkan. Ini disclaimer kayak aku kelas 9 ya, tapi aku belum lupa berapa nih. Oke, kenalin saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Sarah. Dulu aku di sekolah juga di Alizar dari TK sampai SMA. Aku angkatan 16. Di sini kan pada angkatan berapa ya? 7. Oke. Aku rasa tua. Anyway, jadi kemarin aku dihubungin sama Alizar untuk ngasih presentasi tentang crafting personal statement and motivation letter. Di sini pada rencananya pengen lanjutin kuliah di Indo atau pada di luar negeri. Kalau yang di Indo boleh angkat tangan. Kalau yang di luar negeri, oke, I see. Oke, nah mungkin ini akan langsung relevan buat teman-teman yang mau kuliahnya keluar, karena mungkin teman-teman sekarang lagi di proses mau nulis personal statement atau motivation letter, atau misalnya teman-teman yang mau daftar kayak international program gitu ya di universitas itu biasanya juga kadang-kadang dia minta personal statement atau motivation letter. Nah, buat yang enggak, tentunya menurut aku ini juga akan relevan, karena aku ingat banget kalau misalnya antara tingkat 1 sama tingkat 2, misalnya teman-teman lagi daftar beasiswa atau daftar program-program tertentu, itu kadang-kadang juga akan diminta personal statement atau motivation letternya. Jadi aku berharap semoga sesi ini ngebantu teman-teman mau direct langsung habisin langsung dipraktekin, atau mungkin prakteknya tahun depan gitu ya. Kita lanjut aja. Tadi aku kan udah dikenalin ya sama aku kan tadi dikenalin juga, saya langsung ada dikenalin diriku. Kita langsung lanjut aja tentang topik utamanya. Jadi ini sorry banget kecil, tapi aku bacain lagi juga aja ya. Jadi akan ada 3 part yang akan aku jelasin di sesi kali ini. 1, apa sih bedanya personal statement sama motivation letter, karena itu agak beda tuh. Kedua, setelah kita ngerti apa bedanya, kita akan masuk steps in writing personal statement and motivation letter, teman-teman. Gimana sih caranya? Steps itu apa aja sih buat mulai nulis your own personal statement or motivation letter. Dan terakhir nanti aku akan pakai contoh from my own application. Jadi nanti aku tunjukin itu essay aku atau personal statement aku pas aku daftar ke Cambridge. And I think that helps me get into Cambridge. Tapi tentu aja aku nggak bilang itu yang terbaik ya, karena semua orang berbeda. Dan angle dan story tiap orang di personal statementnya masing-masing itu akan berbeda. Tapi semoga ini bisa ngasih contoh buat yang mungkin belum pernah kebayang sebenarnya tuh personal statement kayak gimana. Entah kalau misalnya di tengah-tengah sesi ada yang mau langsung nanya, itu silakan aja, langsung angkat tangan aja, boleh ya. Oke. Kita lanjut dulu langsung. Pertama, aku mau ngasih dulu apa sih sebenarnya bedanya personal statement sama motivation
motivation letter. Ini sebenarnya tuh tipis sih bedanya, dan kadang-kadang bahkan ada aplikasi-aplikasi yang akan tetap bilang dia personal statement, tapi sebenarnya kalau kamu lihat pertanyaan kan itu kayak motivation letter. Jadi be flexible about it, karena mereka akan mirip-mirip anyway. Tapi sebenarnya topik utamanya itu apa sih yang berbeda personal statement dan motivation letter? Kalau personal statement itu mau sih tentang diri kita sendiri, tentang kualitas diri kita, tentang apa sih strength aku, apa sih weakness aku, itu yang akan kita highlight di personal statement. Sementara kalau motivation letter kayak namanya di sini, motivasi teman-teman apa sih dalam belajar suatu hal, atau misalnya teman-teman daftar ke suatu program, teman-teman daftar ke suatu beasiswa, kenapa sih daftar beasiswa tersebut? Jadi lebih, kalau yang satu lebih tentang diri aku, yang satu lagi lebih tentang kemauan aku. Mungkin gitu ya kita ngebedainnya. Dan personal statement lebih ke fokus keadaan sekarang, kayak aku sekarang itu seperti apa, dan motivation letter itu lebih ke di masa depan tuh aku maunya ini, gitu. Makanya di sini aku tulis rencana masa depan. Nah, tapi aku tulis juga di sini, sometimes it's possible that the question you need to answer to covers both personal statement sama motivation letter. Nah itu teman-teman sesuai instruksi dari aplikasi beasiswa atau sekolah yang teman-teman lagi daftar. Nah ini sekarang step-stepsnya. Ntar aku akan jelasin satu-satu ya, beda-beda stepsnya tuh ngapain aja. Tapi mesti pertama, bahkan sebelum kita mulai step nulisnya, ada beri step pertama, yaitu nyiapin bank of ideas. Apa sih bank of ideas itu? Basically bank of ideas itu ntar adalah kumpulan jawaban teman-teman yang udah disiapin sebelum teman-teman nulis esai teman-teman. Setelah kita punya nih bank soal ini yang bisa dipakai untuk banyak aplikasi, kita mulai nih nulis esai teman-teman. Pertama, stepnya adalah read the instructions. Kita harus ngerti banget pertanyaan dari tiap soal yang kita, bukan soal sih, baca dari nanti kita daftar sekolah, itu pasti dia ada pertanyaannya. Kita harus pasti kita ngerti pertanyaan tersebut. Kedua, create your narrative or your story, karena ngerjain esai itu basically itu kayak bikin cerita tapi tentang diri sendiri. Nah itu kita harus ngerti dari personal statement. Ketiga, bikin draft pertama. Keempat, get feedbacks. Dan kelima, gimana caranya kita finalize sebelum kita kirim esai tersebut. Nah, step pertama tadi kan adalah create your own resources by creating a bank of ideas. Jadi bank of ideas itu basically suatu dokumen, bisa bentuk Excel gitu ya, misalnya teman-teman pakai Word, itu tuh isinya kayak teman-teman tuh udah siapin jawaban teman-teman duluan. Di sini makanya itu ada outline story teman-teman, ada jawaban dari common questions. Nah, tools apa aja sih teman-teman bisa pakai? Pertama, self FAQ. Kedua, value exercise. Sama ketiga, most common questions. Nah, apa yang disiapin di sini? Nah, kalau yang self FAQ itu biasanya isinya tuh kayak basicnya tentang teman-teman. Ya, bukan yang kayak nama alamat tanggal lahir gitu ya, tapi kayak jurusan yang aku mau, terus sekolah apa yang aku mau. Sebenarnya sekarang aku lagi suka tuh pelajaran apa yang aku suka, pelajaran apa yang aku fokusin gitu misalnya. Kalau misalnya ada jurusan tertentu yang teman-teman suka. Kalau misalnya teman-teman masih bingung kayak aku mungkin mau daftar jurusan HI tapi mau daftar psikologi juga gitu, nggak apa-apa bikin dua nanti. Nah terus ada yang namanya value exercise. Nah value exercise ini adalah suatu cara buat teman-teman mengidentify kekurangan dan kelebihan teman-teman. Biasanya itu kalau misalnya esai ini paling banyak kan nanya what are your strengths and what are your weakness. Ini tuh teman-teman bisa nanya ke diri sendiri. Jadi apa aja sih strength aku? Misalnya teman-teman ngerasa teman-teman rajin, atau teman-teman ngerasa teman-teman tuh teliti orangnya. Nah itu tuh ditulis, tapi jangan ditulis kayak rajin sama telitinya doang. Kita rajin, misalnya kenapa aku ngerasa aku rajin, alasan rajinnya itu apa? Terus ditambah juga nanti contohnya atau example terapanya di kehidupan. Jadi misalnya teman-teman bilang teman-teman rajin karena tiap hari tuh aku ngerjain PR sebelum ganti hari. Kayak aku nggak ngerjain PR 5 menit sebelum kelas tutup, tapi aku ngerjain PR itu pasti di hari sebelumnya. Misalnya gitu. Jadi ada contoh-contohnya dan kalau bisa ada impact-impactnya yang teman-teman catat duluan. Ini tuh nggak perlu kayak paragraf bagus gitu ya. Jadi cuma nyiapin kira-kira tuh outline-nya apa sih yang akan aku jawab, karena nanti list-list ini bisa teman-teman pakai di essay yang berbeda-beda. Kan mungkin teman-teman daftar nggak cuma satu beasiswa atau nggak satu sekolah doang kan, itu pasti teman-teman mau daftarnya berbeda-beda. Nanti essay-nya kan harus nyesuaiin tuh, nggak bisa satu essay dipakai buat semuanya langsung, karena satu essay harus nyesuaiin. Ntar teman-teman bisa pick and choose dari si bank of ideas ini. Dan terakhir ada yang namanya most common questions.
ini nih, what are your goals, what will you do after you graduate. Ini teman-teman bisa nulis nih mau jadi apa aja, terus kayak what are your short and long term plans, what's your leadership experience kalau ada. Terus why this school, why this country, itu teman-teman juga harus tulis karena itu sering banget ditanyain kalau di SISI. And then what's your leadership experience, what leadership is your goal, kenapa jadinya pergi ke sekolah tersebut penting buat kenapa teman-teman mau belajar di sekolah tersebut, karena mungkin teman-teman akan menghadapi masalah tertentu dan pergi ke sekolah tersebut bisa membantu untuk menghadapi masalah tersebut. Terus how will you use the network, sekarang biasanya kalau daftar beasiswa atau sekolah itu kita akan ketemu orang-orang baru, belajar dari orang-orang baru, gimana sih teman-teman akan pakai network tersebut, what are your study plans sama biggest success and failure. Jadi ini disiapin nanti di bank of ideas teman-teman, tinggal diambil nanti pas mulai nulis. Nah setelah kita punya di bank of ideas, yang aku saranin dimulai dari sekarang nulisnya, kalian cukup lama kalau nyiapinnya. Kadang-kadang kalau udah mulai ngerjain itu kita bingung kayak, oh iya sebenarnya value atau strength gue apa aja ya? Misalnya aku ngomong aku rajin, buktinya apa, contohnya apa ya? Nah itu dia mungkin teman-teman harus brainstorm. Nah abis nyiapin bank of ideas tersebut, pertama stepnya itu adalah always read the instructions of your essay. Biasanya kalau nulis essay buat beasiswa atau buat sekolah itu tuh mereka pasti pertanyaannya beda-beda. Yang teman-teman harus pastiin adalah teman-teman menjawab pertanyaan yang ditanyain. Misalnya perspektifnya nanya soal your achievements, tapi yang teman-teman ngomongin strengths and weakness. Kan kita nggak menjawab apa yang dicari sama si reviewer atau analisnya yang seleksi teman-teman kan. Nah, read and understand the questions and make sure to answer the question in your essay. Essay itu kan sebenarnya jawabannya itu nggak perlu runut. Misalnya dia nanya short term and long term plan, dia nanya skills. Apakah urutannya harus itu ngejawabnya di essay? Nggak selalu. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu mau ngejawabnya apa dan udah punya jawabannya. Answer precisely and to the point. Jadi kadang-kadang kan kita suka ini harus bikin essay-nya 500 kata, oke deh gue panjang-panjangin aja, jadi bahasanya karena dipanjang-panjangin atau kalimatnya diulang-ulang. Terus minta tiba-tiba pas kalian nulis kalian merasa ini kok gak muat ya 500 kata. Kalian merasa itu sebenarnya dikit. Jadi itu yang teman-teman pastiin ngomongnya concise. Selain itu buat teman-teman sendiri juga, buat reviewernya juga enak buat bacanya. Kan mereka akan baca ratusan atau mungkin ribuan aplikasi kan, sehingga makin runut cara teman-teman nulis itu akan makin bantu si interviewer atau si panelis jurinya itu buat ngerti juga teman-teman lagi ngomongin apa. Lalu take note of the word count. Jadi kadang-kadang kalau misalnya daftar kita disuruh bikin essay itu kan ada maksimal minimumnya nih. Misalnya bilang maksimal 500 kata. Nah teman-teman jangan sampai lebih dari 500 kata. Yang mungkin 501 boleh lah, tapi I would suggest dibikinnya lepas di bawah atau mungkin kurang sedikit. Karena itu menunjukkan kalau teman-teman juga baca apa sih instructions dari bikin essay tersebut. Kedua, setelah itu teman-teman should create your narrative to answer the question. Make it an interesting and memorable story. Jadi kayak dia bilang, bikin essay itu basically adalah bikin cerita tentang diri sendiri. Jadi narang tapi pakai fakta yang teman-teman tahu tentang diri teman-teman sendiri. Jadi, tapi naratif tersebut harus dicocokin sama pertanyaan di soalnya, di yang diminta sama si aplikasinya. Jadi, misalnya dia nanya strengths and weaknesses, ya teman-teman jawab strengths and weaknesses tersebut sebagai bagian dari suatu story yang kohesif dari awal ke akhir. Nah, saran aku fokus on telling one story. Don't jump around. Kenapa? Karena biasanya dari satu story itu teman-teman bisa expand itu jauh banget menjelaskan tentang diri teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman ditanya strength-nya apa sih? Oh aku tuh rajin, terus aku teliti, terus aku tuh punya leadership qualities. Itu akan kurang menjelaskan sebenarnya. Yang baik itu adalah mungkin teman-teman pilih satu leadership qualities. Nah tapi kan teman-teman jelasin kenapa sih teman-teman punya leadership qualities. Itu tuh yang biasanya akan dicari sama si interviewer atau sama si aku ngomongnya si panelis jurinya aja kali ya, misalnya si teman-teman. Nih, kayak misalnya teman-teman bilang leadership qualities. Aku punya leadership qualities karena aku terbiasa memimpin tugas kelompok. Dari 5 tugas kelompok, aku selalu jadi pemimpinnya dan tugas kelompok aku selalu dapat nilai paling tinggi di kelas karena aku mastiin semua orang dapat tugas sesuai porsinya. Misalnya gitu. Nah, bagian penjelasan itu yang harus masuk ke essay. Karena kalau kita ngomongin strength kita ada 5, tapi nggak ada buktinya kasarnya. Secara konkret gimana sih? Kenapa sih kamu punya leadership qualities tersebut? Nah, biasanya buat si reviewer juga mereka akan bingung kayak, ya udah kamu cuma ngomong doang nih, lo punya leadership qualities.
but how do you expand on that yang penting. Yang karena sebagai orang kayak everyone has an achievement, tapi apa sih yang bikin beda? Karena kita suka mikir ya mungkin tugas aku selalu jadi ketua kelompok, tugas cuma ya udah lah ya itu cuma tugas kelas doang gitu. Nah sebenarnya tuh itu aja udah gede banget, tergantung gimana cara teman-teman menyampaikannya di dalam essay teman-teman. Gimana cara kita ngomong impact-nya, gimana cara kita ngomong kenapa sih hal itu matter, itu akan lebih powerful daripada orang yang ngomong iya nih gue selalu ketua kelas 3 tahun tapi gak ngapa-ngapain. Jadi teman-teman fokus on the impact. Jadi yang di sini kayak aku contohin yang kerja kelompok, describe the impact you give. Kalau misalnya aku yang ketua kelompok pasti tugasnya selesai tepat waktu. Kalau aku yang ketua kelompok pasti tugasnya nilainya di atas 90 misalnya. Nah itu yang teman-teman harus highlight di essay teman-teman. Dan ini harus nih biar ini penting. Find how you can relate your story with the school values. Jadi biasanya itu kan tiap beasiswa atau tiap sekolah tuh akan minta atau nyari orang-orang dengan kualitas tertentu kan. Misalnya kayak dulu aku pas aku daftar LPDP, jadi kemarin tuh LPDP itu kalau teman-teman belum tahu aku jelasin aja ya. Itu tuh suatu beasiswa dari pemerintah Indonesia itu untuk bayarin kita pergi sekolah. Nah alhamdulillah kemarin aku dapat LPDP, dapat beasiswa ini untuk pergi sekolah pas S2 aku. Si LPDP itu udah ketahuan nih dari track recordnya, dari siapa yang kira dapat beasiswanya, dari misalnya aku baca-baca websitenya, mereka tuh nyari orang-orang yang bisa ngasih contoh gimana sih kontribusi kamu ke Indonesia, dan bahkan mereka punya satu essay khusus jelasin apa sih komitmen kamu untuk kembali ke Indonesia dan apa yang kamu lakukan. Nah jadi hal tersebut lah yang aku highlight di essayku. Misalnya aku punya 10, misalnya di Bangkok Ideas aku punya 10 nih strength, tapi aku tahu yang nomor 1 memang 3 nih yang paling relate sama plan kontribusi ke Indonesia ini. Nah makanya 2 strength itu aku pakai dan aku jelasin di dalam essay aku. Karena nggak mungkin ngambil semuanya. Dari 500 kata kan nggak mungkin aku ngejelasin 10 qualities kan. Mungkin aku cuma bisa ambil 2, 3 maksimal. Nah itu caranya. Tentu tandanya buat tiap sekolah atau buat tiap beasiswa teman-teman harus bikin ulang tuh dan dicari lagi mana yang paling cocok sama yang teman-teman butuhin. Ada pertanyaan dulu di sini? Oke, belum ya? Nah kalau misalnya ada silakan tanya aja. Nah, step 3 setelah teman-teman tahu, oke, aku udah baca soalnya, aku udah tahu gimana jawabnya, aku tahu mau ngomongin apa tentang diriku. Start writing the first draft of your essay. Nah, start writing the first draft of your essay itu bikin draft pertama. Gimana sih caranya mulai bikin essay? Biasanya aku fokusin 2 hal. 1, struktur, 2, konten. Struktur aku selalu mulai dengan intro, lalu ada kontennya, biasanya baru isinya nih 2-3 paragraf jelasin dan menjawab soal-soalnya. Ketiga, conclusion atau itu 1 paragraf lagi. Nah biasanya kalau intro itu usually your background or origin story. Kayak kenapa sih kamu akhirnya jadi tertarik belajar hal tersebut, atau kenapa sih kamu tertarik masuk ke university tersebut, itu yang ditulis di bagian pertama. Dan saran aku kalau bisa, your first sentence should be eye-catching. Aku nggak bilang essay aku first sentence eye-catching ya, kayak I'm not that creative for that, tapi if you can do that, that's even better. Lalu nanti kontennya pun harus sesuai yang dibikin cerita. Biasanya makanya aku bilang intro itu background story kamu, karena dari background story kamu ini kamu bisa expand cara menjawabnya di konten paragraf 2-3 dan selanjutnya menjelaskan dari background intro kamu. Nanti di akhir ada conclusion. Ini bisa 1 paragraf, bahkan sebenarnya bisa 1 sentence, tapi intinya tuh nge-wrap up yang apa aja tadi udah kamu ngomongin itu jadi 1. Yang dia ngomong makanya nih lo harus pilih gue buat masuk university ini atau masuk atau dapat beasiswa ini. Itu intinya your conclusion. In terms of content atau isinya nanti, saran aku kita menggunakan yang namanya SMART method. Ada yang udah pernah dengar SMART method belum? Belum? Ada yang udah pernah dengar? Oke, aku jelasin aja ya. Jadi kalau SMART method itu tuh suatu cara biasanya aku gunain untuk menjawab pertanyaan. Jadi SMART itu dia dari specific, S-nya, M-nya measurable, A-nya achievable or attainable, 3 relevance, ke-5 T-nya itu claimable. Jadi misalnya teman-teman lagi menjawab suatu pertanyaan, itu teman-teman jabarin, makanya kita bilang kita expand. Misalnya pertanyaan biasanya, what is your strength that shows you are fit for this university? Terus saya teman-teman tahu, oke, aku pengen jawab yang strength aku itu adalah aku
rajin gitu ya. Nah, rajinnya ini teman-teman expect pakai si smart method. Kan ada spesifik nih, oke spesifik sifat teman-teman rajin. Tapi ada contohnya nih, contohnya pas aku ngerjain tugas, aku akan selalu ngerjain tugas tuh seminggu sebelum tugasnya aku kumpulin. Lalu nanti dari itu kan achievable-nya. Lalu nanti achievable-nya ini bikin teman-teman bisa berhasil dapat apa? Atau apa sih metodenya biar teman-teman bisa ngerjain tugas tuh seminggu sebelum harus dikumpulin? Ternyata dan lalu teman-teman kasih resultnya. Resultnya aku yang pertama kumpulin dan aku selalu dapat nilai di atas 90 misalnya. Dan itu nanti akan nunjukin, oh jadi ini strength dia dan ini hasilnya. Itu yang akan dihargain dan dilihatin sama si sama si reviewer essay-nya. Makin kita bisa jelasin satu hal tersebut dan makin kita bisa ngasih contoh yang konkret, kalian tuh akan terlihat makin valuable nih buat si reviewernya dibandingin orang-orang yang cuma tulis gue rajin dan gue juga baik dan gue juga punya leadership qualities tanpa ngejabarin kenapa orang ini bisa disebut baik dan punya leadership qualities. Lalu be specific on one story or moment you want to tell. Nah, quality over quantity always. Makanya kalau misalnya merasa tugas kelompok kan kecil ya, kenapa gue contohin ini ya? Tapi kalau tugas kelompok yang kecil itu sebenarnya ngasih impact yang gede buat kalian, bahkan buat teman-teman kalian, buat kelas kalian, I think it's fine to just write that gitu. Gak perlu teman-teman harus bikin startup atau bikin suatu movement yang followers 1.000 orang. If you have that is good, you can talk about that. But if you don't have that is fine, karena pasti kalian juga akan nemuin suatu hal yang kalian bisa highlight kelebihan kalian apa. Dan kalau lagi nulis, avoid uncertain words. Saya nulis maksudnya apa sih? Contohnya mungkin kata-kata kayak I will try atau I might be able to do this. Itu nunjukin kalau teman-teman tuh kurang yakin sama diri sendiri. Gak apa-apa teman-teman nulis dengan yakin, misalnya I am confident that I can adapt fast in a new environment. Itu gak apa-apa. Tapi tentu kalau bisa, tentu teman-teman harus tambahin kenapa teman-teman yakin teman-teman bisa adapt. Misalnya teman-teman tulis I can adapt in a new environment. Karena contohnya aku aja dulu aku pindah sekolah 3 kali dan aku selalu bisa make friends and get good grades. Contohnya gitu. Kebayang nggak? Ada yang mau tanya dulu? Oh, boleh. Okay, so like in this slide, I feel like the most important highlight is to kayak what makes us different from other candidates in Canada. Okay, as someone who does not know yet what their unique point is, how do we make that potential? I think that's a good question. Karena biasanya juga aku di awal-awal mulai nulis, aku selalu nggak tahu aku harus ngomongin apa. Mungkin kalau dari aku, pertama yang kamu coba adalah kamu review diri. Makanya siapin yang bank of ideas tadi. Makanya kamu constantly aktif tanya balik diri sendiri. Oke, strength gue itu apa ya? And then write it down, gitu. Dari write it down itu kamu tulis. Dan kayak aku bilang tadi, nggak harus gede. Misalnya kamu bilang aku rajin, tapi rajinnya ya aku bisa ngomong aku rajin cuma karena aku selalu ngumpulin tugas tepat waktu sih. I think that's fine too, gitu. Mulai dari situ, lama-lama kamu akan punya beberapa opsi untuk dipilih, gitu. Atau mungkin cara lainnya pas nyiapin si problem exercise tadi, teman-teman tanya ke teman lain, jadi mungkin sama-sama lagi nyiapin bank of ideas masing-masing nih. Terus tanya-tanya, menurut lo strength gue apa? Gitu ya. Maksudnya ya ini lagi sesi serius ya, maksudnya bukan bercanda gitu, bukan biar-biar gitu maksud gue. Tapi kebanyakan jadi ini bikin ini jadi suatu sesi yang memang benar sama teman, sama-sama lagi nyiapin si bank of ideas, terus saling lempar ide aja. Karena kadang-kadang mungkin orang sekitar kita yang bisa highlight, tapi lo orang juga gini kok, oh iya ya gue nggak sadar ternyata gue kayak gini. Kesannya sekarang gitu. Itu yang aku lakukan juga sama teman-teman aku. Lalu itu tadi udah menjawab pertanyaannya belum? Tadi namanya siapa? Ya oke. Nah kalau ada lagi lanjut lagi ya, kita nanya lagi. Kita lanjut dulu. Habis kita write our first draft, get feedback. Nah biasanya akan ada 2 tipe orang yang bisa kita tanya. 1, orang yang bisa review konten. 2, orang yang bisa review story. Bedanya apa sih? Nah, kalau orang yang bisa review konten itu biasanya orang yang bisa review structure, satu lagi orang yang bisa review story atau konten. Bedanya apa sih? Nah, kalau yang review konten itu biasanya orang yang ngerti kalian gimana atau ngerti topik yang mau kalian pelajari nanti. Nah, kalau misalnya siapa yang bisa review konten atau story itu biasanya 1, mungkin guru kan saya wali kelas kalian yang ngerti kalian atau guru yang kalian sering ngobrol.
atau misalnya kalian pengennya kuliah ekonomi, jadi nanya guru ekonomi gitu kan, bisa. Jadi dia bisa ngasih review ke kontennya, oh ini mungkin kamu harusnya hal kali ini soalnya kamu bagus di hal ini juga gitu. Sometimes we don't know things about ourselves, yang orang yang lebih expert di subjek itu bisa ngasih kita feedback. Atau tanya lagi juga ke orang tua atau teman yang ngerti kita, karena mereka juga bisa tahu tentang story kita dan mereka bisa ngasih feedback dari story tersebut. Kedua, kalau misalnya story-nya atau isinya udah di-review nih, harus review juga structure and grammar. Ini maksudnya gimana? Biasanya itu ada suatu pattern dari personal statement sama motivation letter yang kalau orang itu udah sering banget nih baca personal statement sama motivation letter, mereka tuh bisa kasih kalian feedback. Karena orang-orang ini biasanya udah tahu patternnya nulis statement letter sama personal statement sama motivation letter yang bagus tuh kayak gimana. Nah, orang-orang kayak gimana sih ini? Misalnya orang-orang yang udah sering daftar beasiswa sama sekolah, misalnya if you want to talk to me, I'm open kalau misalnya kalian pengen ngobrol atau minta jadi reviewer saya. Tapi mungkin aku juga adalah turunan dari teman-teman aku yang udah teman aku, bahkan mentor-mentor aku yang mau review saya aku. Jadi dari situ aku belajar gimana sih, dan aku juga beruntung punya teman-teman yang mau share ke aku personal statement atau motivation letter mereka gimana. Ada juga selain kayak ikut grup atau komunitas yang memang berencana buat bantuin orang-orang. Ada yang pernah dengar Indonesia Global nggak? Ini contoh aja di sebuah organisasi. Dia tuh organisasi yang isinya tuh orang-orang yang pernah sekolah di luar atau kerja di luar. Dan kadang-kadang tuh mereka buka mentorship gitu. Kalau teman-teman mau di-review esainya, atau teman-teman pengen ngomong sama orang yang lebih ngerti subjek atau perspektif dengan teman-teman, dia mungkin fokusnya kan orang-orang yang pengen kuliah keluar kali ya. Tapi teman-teman yang belum ada plan dalam waktu dekat, cuma dalam waktu yang panjang ada, dan aku ini something that you can explore juga, misalnya mau cari resources lain, dan itu juga bisa. Terus dari situ, saran aku jangan cuma satu orang. Kalau aku biasanya 2 orang yang bisa review story aku, 1 orang bisa review structural grammar. Nah yang penting juga adalah teman-teman harus keep to your own principle, but be open to feedback. Jadi kadang-kadang bisa ada 1 orang ngomong, oh kenapa nggak ngomongin tentang hal ini, atau kenapa nggak ngomongin soal hal ini, cuma mungkin menurut teman-teman, oh ini agak jauh nih sebenarnya dari apa yang aku mau. Kayak bukan itu ya sebenarnya yang aku cari, tapi orang harus feedback seperti itu. Gitu. Nah makanya saran aku penting buat tahu juga sendiri standar teman-teman. Tapi be open juga, mungkin teman-teman belum ada feedback dia dari point of view lain, makanya teman-teman punya feedback nggak cuma dari 1 orang, tapi dari beberapa orang, dari 2-3 orang. Dari situ teman-teman bisa lihat nih, oh kalau misalnya feedback yang sama muncul terus berulang-ulang kan tandanya, oh ini ada poinnya nih aku belum masukin hal tersebut. Gitu. Jadi keep your principle, tapi jangan lupa mungkin emang ada hal-hal yang kita miss, makanya kita nanya beberapa orang, nggak cuma 1. Nanti abis dari situ finalize, check again and again and again and again. Kadang-kadang tuh aku pernah sesimpel grammar atau sesimpel kayak nulis nama nggak benar gitu, huruf besar kecilnya, grammarnya udah benar apa belum, typo itu dicek lagi di akhir-akhir. Nah nanti make sure juga essay temen tuh concise tapi detail. Concise itu jadi ceritanya tuh runut dan jelas. Dan itu explain your story without any repetition. Makin efektif ceritanya dan makin gampang dibaca, itu makin baik. Jadi kadang-kadang aku minta essay itu direview sama orang yang bahkan nggak ngerti apa yang aku pelajarin. Kalau misalnya dia bisa baca dan ngerti apa yang aku maksud, karena itu essaynya udah enak tuh dibacanya, biasanya gitu. Dia nggak harus seperti 100% lah, cuma dia bisa kayak 60-70%-nya itu udah bagus biasanya. Karena kadang-kadang ada orang yang mau belajar itu spesifik banget gitu kan, dan itu agak susah tuh nyari orang yang sama yang dipelajarinnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting orang yang bisa review structure ini juga ngerti teman-teman ngomongin apa. Oke, ada pertanyaan dulu, ini kita udah SR 5 belum ya? Nah soalnya di sini kita mau masuk ke contoh, tapi habis dari contoh ini aku pengen teman-teman juga coba ngejawab pertanyaan yang sama. Jadi ntar kita akan explore sama teman-teman salah satu strength teman-teman dan kita expand nanti pakai metode SMART-nya gitu ya. Tapi pertama aku akan tunjukin dulu contoh dari essay yang aku pakai buat menjawab pertanyaan untuk aku keterima waktu itu di Cambridge. Jadi ini aku dulu sambil baca essaynya ya. Jadi waktu itu tuh ini adalah pertanyaan dari aplikasinya langsung. Jadi waktu itu aku disuruh bikin personal statement ya nulisnya. Jadi soalnya tuh kayak gini, please provide a personal statement. Jadi dia udah bilang ini personal statement. Tapi sebenarnya pas dibaca lagi, kalau kalian
baca soalnya. By the way ini boleh di share ya. Jadi tadi di kelas IPA ini di screenshot dan di share. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman udah share belum? Oke, ntar kalau saya di share ini nggak apa-apa asal disimpan buat anak Aiza aja ya, jadi sebarin essay ini. Oke, jadi ini pertanyaannya kan please provide a personal statement. Tapi pas aku baca soalnya ternyata ada pertanyaan motivation letter juga nih. Dia bilang it should not exceed 500 words. Nah itu aku yang itu. Oke, word count-nya 500. Nanti aku pas tulis nggak boleh lebih dari 500 ini. Lalu it must include the following. Nah dia bilang nih pertanyaannya apa aja. Satu, what are your short and long term career objectives? Oke, itu pertanyaan satu. Aku harus bisa jawab my short term and long term plan. Kedua, what skills or characteristics do you already have that will help you to achieve them? Jadi dia ngomongin skills and characteristics. Ini basically strength and weakness questions. Lalu abis itu dia bilang, what do you hope to gain from the degree program and how do you feel it will help you achieve your career objectives? Nah dia ngomongin kamu mau belajar apa sih dan kedepannya ini dipakainya gimana? Jadi dia agak relate sama yang short and long term plan. Kalau kita baca, ini kan a mix of personal statement sama motivation letter ya. Jadi kita have to be flexible. Gimana cara menjawabnya nanti? Dan karena cuma 500 kata, berbeda 500 kata itu sebenarnya dikit banget. Gimana caranya kita bisa nge-squeeze cerita kita yang ngebahas semuanya tentang diri kita, biar bisa ngejawab semua pertanyaannya, tapi masih ngasih cerita yang impactful. Jadi untuk background teman-teman, waktu itu ini adalah my personal statement buat daftar ke program Master of Finance di Cambridge. Jadi programnya khusus finance, makanya aku omongin ntar akan fokus di apa yang aku lakukan di bidang finance ya. Kan maksudnya manusia itu kan banyak spektrumnya. Jadi aku bukan cuma orang yang suka finance, kan aku juga misalnya punya hobi lain, aku punya kerjaan lain. Tapi khusus untuk essay ini, aku fokusin diri aku yang bagian finance-nya doang misalnya. Nah, jadi ini adalah intronya. Aku jelasin dulu strukturnya ya. Aku bikin intro, lalu aku bikin ini adalah yang paragraf yang atas itu adalah kontennya, mostly dari bawah ada ending. Tapi endingnya sendiri itu sebenarnya masih punya konten dan kalimat terakhirnya doang yang sebenarnya conclusionnya. Kenapa aku bikinnya agak berbeda? Karena nggak muat basically, karena cuma 500 kata, aku harus bisa nge-squeeze ceritanya sampai dia bisa meng-cover semuanya, tapi di 500 kata doang. Nah, kan tadi pas kita ngomong, sekarang kita masuk satu-satu ya ke tiap paragraf. Kan tadi pas kita ngomong yang pertama aku bilang your first sentence if possible should be eye-catching. So my first sentence in my essay itu my father helped me make my first bank account when I was 7 years old. Just when I started to understand the concept of money and savings. Disclaimer aku nggak bilang itu eye-catching gitu ya. Jadi aku cuma berharap aku angle cerita itu beda aja dari orang lain. Mungkin orang-orang langsung fokus di karirnya, tapi aku fokus dari masa kecil aku gitu. Tapi ada juga orang lain yang sangat kreatif, dia bisa ngomong dan mulai sentence-nya dengan kayak I like the color rap. Dan tiba-tiba dia sambung color rap itu dengan misalnya suatu hal yang pengen dia pelajarin. Tentu your first eye-catching sentence itu ya harus make sense dan nyambung ya, kenal ke story kalian ya. Jangan tiba-tiba kalian ngomong I like rap, that's why I want to study economy gitu kan. Nyambungnya di mana? Nah itu yang teman-teman harus pastiin nyambung ceritanya. Yang aku pengen tekenin adalah di sini tuh aku bangun naratif story aku dan aku menjawab pertanyaannya itu tuh digabung-gabung sehingga bikin satu story. Jadi kalau nanti ini teman-teman akan terima ya, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa nemuin gimana caranya aku menjawab semua pertanyaan yang coba ditanyain di dalam tiap kalimatnya. Dan yang di sini aku pakai juga aku pakai si metode SMART tersebut. Karena aku ngomong tuh di beberapa paragraf pertama itu, biar aku ngomongin tentang origin story kenapa aku pengen belajar finance. Tapi aku highlight juga my skills or characteristics. That's why I said after I graduated with a cum laude and was awarded best student of school management. Nah, jadi di situ aja walaupun aku nggak exactly ngomong skillku apa, tapi the title of being a cum laude alumni dan pernah jadi best student itu menunjukkan kalau ini orang adalah orang yang kompeten di bidangnya gitu kan, secara nggak langsung. So that's what I want to highlight myself. Terus I joined Unilever Indonesia. Nah itu as a finance training. Jadi itu menunjukin kalau oke nih, ini orang emang fokus dari awal belajarnya finance. Gitu. Kenapa aku bikin intro aku agak panjang? Karena saat itu tuh aku pengen ngebangun story-nya lebih jauh. Ada orang-orang yang bisa sebenarnya dalam 3 kalimat dia selesai ngomongin intro cerita dia. Cuman mungkin di case aku nggak bisa, aku harus lebih banyak lagi ngomongin background aku biar ceritanya nyambung.
kedua-duanya, on top of my full-time job, I also initiated a personal financial planning consulting. Di sini aku ngomong suatu hal yang ada smartnya. Through this passion project, I have coached more than 120 people and become a speaker with an audience of more than 700 people. Di sini aku bisa ngomongin hal-hal yang measurable. Tentu di luar sana banyak orang yang menjadi speaker udah orang yang ngomongnya udah 1000, ngomong depan 2000 orang, udah nge-coach dari 500 orang, tapi nggak apa-apa kan? Kita nggak dibanding diri kita sama orang tersebut kan? Dan sebenarnya achievement aku dibandingin orang-orang itu lebih kecil, right? Itu yang kadang-kadang diri kita kayak, itu kan hal yang kecil banget, sebenarnya itu bukan apa-apa kok gitu. But I guess if you try to compare yourself to kayak people in the mass, ya siapa lagi yang udah pernah ngomong sebanyak itu dan bikin jadi speaker buat 700 orang kan? Walaupun 700 orang udah 10.000 orang ya jauh juga tetap. Tapi ini yang membuat aku unik. Aku benar-benar melakukan hal tersebut loh, dan ini hasilnya. Setelah itu, di sana itu juga menunjukkan skill sama karakteristik aku. Kalau aku tuh hanya take action dan aku bikin hal tersebut. Jadi nggak selalu harus kesebut kata-katanya. Kalau selain aku adalah aku orangnya take action on what I want gitu. But from my example, langsung kelihatan kalau ini orang udah melakukan hal tersebut loh. Tanpa kita harus explicitly bilang kita orangnya aktif. Gitu. Lalu di paragraf ketiganya baru nih aku ngomongin my short term and long term plan. Short term and long term plan ya kalau bisa lebih spesifik itu lebih baik. Jadi aku ngomong bahkan kayak plan aku adalah habis lulus aku mau bikin aku mau ambil sertifikasi. Kalau sertifikasi lebih baik. Terus kayak aku bilang aku mau kerja di bahkan kalau bisa mau nyebut perusahaan tertentu tuh menurut gue nggak apa-apa karena itu memberikan contoh buat si reviewer essay kalian kalau ini orang tahu nih soal environment tersebut, ini orang udah research tentang apa yang dia pengen pelajarin. Misalnya aku sebut ini aku pengen kerja di Gojek misalnya, aku pengen kerja di sini karena kalau sama kerja di sini aku bakal belajar tentang ABCDFG gitu. Bahkan lebih baik lagi sebenarnya kalau teman-teman taruh angkanya. Jadi misalnya bilangnya dalam 5 tahun aku mau mulai bikin perusahaan aku sendiri. Kata-kata 5 tahun itu impactful karena mereka melihat ini orang plannya udah jelas banget nih 5 tahun tuh mau kayak gini. Jadi kan bikin short term long term plan-nya kan. Di sini aku juga menurut aku di kurangnya aku biasanya ini adalah aku nggak ada angka di berat badan aku. Harusnya kalau misalnya aku mau lebih pakai smart method tadi, aku lebih time bound nih. Aku tulis 5 tahun lagi mau bikin consulting, 10 tahun lagi mau jadi apa, bla bla bla. Itu yang harusnya akan aku tulis ke depannya. Nah di ending aku masih jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelumnya. After researching, I found that Master Finance Program is the best fit for my master program criteria. Itu baru menjawab pertanyaan dia yang terakhir. Pertanyaan dia di sini kan adalah what do you hope to gain from the degree and how you feel it will help you achieve your goals. Nah, di situ aku udah ngomong tuh kenapa harus course tersebut, terus kenapa aku mau ambil program ini karena dia punya internship. Makin kita jelasin hal-hal yang spesifik, orang-orang ini akan merasa nih, orang ini tuh udah baca banget nih soal program kita. Dia ngerti di program ini akan belajar apa. Dan itu yang akan keharap dan kelihatan sama si reviewernya. Akhirnya di akhir, aku cuma bikin satu kalimat buat konklusinya. In conclusion, I truly believe that being a part of Cambridge Master of Finance Program will perfectly support my purpose. Karena purpose-nya diomongin tadi di paragraf pertama. Gitu. Ada pertanyaan nggak buat contoh ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku kasih waktu ya teman-teman. Kira-kira 2 menit. Coba silakan teman-teman pikirin satu skill yang teman-teman rasa merupakan strength teman-teman dan nanti dijelasin pakai smart method. Tadi mau nanya dulu ya. Halo Kak, aku Lisa dari Fondasi PS2. Aku mau nanya gimana kita bisa confident sama apa yang kita mau kasih tahu di personal statement tapi nggak kelihatan berat. Ini serius question karena kadang-kadang kita suka merasa kayak ini kalau gue ngomongin itu worth it nggak ya gitu kan jatuhnya. Menurut aku yang bisa bikin kita confident itu adalah kalau kita faktual. Makanya penting buat nyiapin si bank of ideas tadi dengan contoh-contoh. Jadi kita tahu sebenarnya kita ngomong itu bukan lebay-lebay achievement gue gitu. Jadi misalnya kamu bilang aku tuh juara 1 lomba puisi tapi di kelas doang sih gitu. But if you think about it, kelas kamu tuh isi 28 orang. So at the competition, I guess you're the best in the class, right? And that tells something gitu. Itu nanti bisa kamu kalau
juara di lomba puisi ini menunjukkan kalau kamu anak kreatif, gitu kan? Nah, jadi makanya kalau misalnya kita pakai si smart method itu lagi, terus kita lihat, oh ini measurable-nya kayak gini nih, sebenarnya ini hal yang bisa aku highlight loh, gitu. Balik lagi, quality over quantity. Nggak harus kamu tuh pernah bikin movement dengan followers 1.000 orang gitu. Untuk hal itu bisa menjadi hal yang penting dan unik tentang kamu. Gitu sih menjawab. Thank you. Udah mulai dipikirin belum slide-nya apa? Dan yang aku kasih waktu kali ya, 1 orang atau 2 orang yang kalau mau coba kan bisa aku linknya dan aku bantu buat gimana ntar ngembangnya untuk ditulis.